Halo, selamat malam, saudara. Ada kabar baik bagi para pelajar, mahasiswa, dan tenaga pengajar di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera mengucurkan subsidi kuota internet hingga 9 triliun rupiah untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Simak perbincangannya malam hari ini bersama topik lainnya, yaitu soal pusaran suap Joko Chandra yang mengalir kepada para penegak hukum. Saya Sofi Syarif, langsung kita mulai Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyiapkan dana 8,9 triliun rupiah untuk bantuan pulsa siswa dan guru agar pembelajaran jarak jauh dapat terus berlangsung. Dari 8,9 triliun, Mendikbud menyiapkan 7,2 triliun rupiah untuk bantuan pulsa dan kuota kepada siswa, guru, mahasiswa hingga dosen. Pemberian bantuan kuota internet ini akan berlangsung selama 4 bulan mulai September sampai dengan Desember 2020. Yang hadir anggota, Mas Menteri beserta Pak Sekjen dan seluruh jajaran. Terima kasih. Kami sudah mendapat persetujuan untuk anggaran sebesar 9 triliun rupiah untuk tahun ini yang akan kami kerahkan untuk pulsa atau kuota data bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama 3-4 bulan ke depan ini. Ini yang sedang kami akselerasi secepat mungkin untuk bisa segera cair, dan harapan kami adalah membantu banyak sekali siswa dan mahasiswa kita dan juga guru-guru kita. Di luar itu pun kami juga sudah mengamankan tambahan penerima tunjangan profesi guru dan tenaga pendidikan dan tunjangan profesi dosen dan tunjangan guru besar sebesar 1,7 triliun bagi bantuan. Sudah 5 bulan lebih pembelajaran jarak jauh berjalan selama masa pandemi. Dan kini Mendikbud menyatakan akan memberikan bantuan subsidi kuota internet dengan anggaran 9 triliun rupiah. Lalu kapan bantuan ini bisa segera diberikan bagi para siswa, guru, mahasiswa, dan juga dosen? Dan apakah mampu menjadi solusi atas kendala pembelajaran jarak jauh selama ini? Kita langsung berbincang dengan tenaga ahli utama Kedeputian Komunikasi Politik KSP, Doni Gahral Adian melalui sambungan telepon. Selamat malam, Bung Doni. Selamat malam, Mbak Sofi. Kabar baik ya? Baik. Ada pula Ketua Komisi 10 DPR, Syaiful Huda. Selamat malam, Pak Syaiful Huda. Malam, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Nanti kami juga akan berusaha untuk menghubungi perwakilan dari Dikdasmen Kemendikbud. Namun kita coba terlebih dahulu karena tampaknya sedang banyak sekali rapat. Pak Syaiful Huda, saya ke Bung Doni terlebih dahulu ya. Bung Doni, jadi kalau ada anggaran 9 triliun rupiah untuk subsidi kuota internet, itu dananya dari mana, Bung Doni? Ya, memang diambil dari anggaran Kementerian Pendidikan yang tentu saja sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan melalui persetujuan DPR begitu. Jadi saya kira ini satu terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oleh Pak Nadiem supaya siswa, mahasiswa, dosen, guru yang melakukan pembelajaran jarak jauh akibat COVID ini ya bisa terbantu begitu. Karena kan tidak semua kita tahu ya memiliki kecukupan ya untuk membeli pulsa ke kuota internet. Sementara PJJ atau pembelajaran jarak jauh mensyaratkan akses internet yang memadai. Ini saya kira hal yang dilakukan oleh pemerintah dan sifatnya untuk membantu mereka yang membutuhkan akses internet meskipun kondisi sedang kurang baik seperti sekarang. Oke. Gitu, Pak. Oke, minggu depan, pekan depan kita akan masuk masa pandemi bulan ke-6. Karena kita kan pertama kali dapat diumumkan ada kasus itu kan bulan Maret. September berarti sudah 6 bulan. Kenapa baru sekarang akan dikucurkan bantuan ini sementara sudah 6 bulan anak-anak sekolah bersekolah dari rumah termasuk para mahasiswa?
Iya, jadi saya kira itu alasannya tentu saja teknis ya, karena kan anggaran peruntukannya kan sudah dialokasikan begitu. Jadi ini saya kira satu langkah yang dilakukan ya di sisa waktu tahun anggaran ini masih ada 4 bulan dan sudah masuk semester baru tentu saja ya memerlukan bantuan gitu untuk siswa dan siswa guru dosen yang memang perlukan akses internet untuk pembelajaran jauh. Jadi saya kira belum terlambat Mbak Sofi. Mereka yang saya kira melakukan pembelajaran jauh akan sangat terbantu dengan subsidi. Oke, belum terlambat ya kalau Bung Doni menyebut ya. Pak Syaiful Huda, Anda setuju dengan pernyataan Bung Doni? Ya prinsipnya kita sedang memasuki darurat pendidikan. Dan itu terasa oleh semua pihak. Karena itu inisiatif sekecil apapun, terlebih-lebih ini di luar relaksasi dana BOS, yang selama 5 bulan ini menjadi andalan, dan sekarang ini ada dana 9 triliun, saya kira ini patut diapresiasi. Karena menggunakan relaksasi dana BOS, itu tidak mencukupi untuk melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi kita apresiasi 9 triliun anggaran yang dialokasikan untuk pembelian pulsa atau kuota internet kepada seluruh siswa, guru, mahasiswa, dan seterusnya. Termasuk di dalamnya adalah untuk tunjangan profesi guru dan seterusnya dan dosen itu. Perlu saya klarifikasi, Mas Doni, bahwa anggaran ini diambil dari PA Abun. Dari apa Pak Syaiful? PA Abun. Jadi langsung dari cadangan dari Kementerian Keuangan. Oh, jadi bukan dana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya? Bukan, hanya dari Kementerian Kebudayaan ada alokasi dana dari POP yang kemarin 595 miliar, yang tadinya untuk dilaksanakan POP yang sempat menjadi polemik di publik. Ya, betul. Nah, akhirnya dialihkan, direalokasi untuk subsidi kuota ini. Oke, berarti masuk dari dana cadangan yang Kementerian Keuangan ini ya? Ya, PA. Oke. Tapi begini, Anda melihatnya akan efektif nggak Pak Syaiful Huda untuk memberikan subsidi bantuan kuota internet bagi guru, murid, mahasiswa, dan juga dosen? Ini yang saya sampaikan tadi, Mas Nadiem, dalam raker kemarin dari pagi sampai sore, bahwa terkait dengan subsidi ini perlu Kemendikbud membuat peta kebutuhan yang jelas. Siswa, guru mana saja dan mahasiswa mana saja yang harus mendapatkan ini, supaya tepat sasaran dan tepat jumlah. Jadi tidak bisa berhenti sampai pada konteks ada alokasi, tapi harus dimitigasi sampai detail siswa dan mahasiswa mana yang memang membutuhkan subsidi dari kuota internet ini. Jadi yang paling utama hari ini adalah bagaimana pasca alokasi anggaran ini, Kemendikbud berkejaran dengan waktu untuk memastikan tepat sasaran. Nah, pada konteks inilah pentingnya Kemendikbud mengawal dari awal ini daerah-daerah mana saja yang harus diprioritaskan. Karena kita belum tahu persis, Mbak, apakah 9 triliun ini sudah mencukupi sesuai dengan kebutuhan dari siswa, mahasiswa, guru yang harus disubsidi. Oke. Bung Doni, apakah dari KSP sudah berbincang dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan soal nantinya kriteria target penerima supaya tepat sasaran, seperti kata Pak Syaiful tadi? Ya, Mbak Sofi, kan KSP itu fungsinya monitoring. Misalnya kita monitor agar anggarannya betul-betul, kita kata Pak Syaiful tadi, betul tepat sasaran dan tepat jumlah. Jadi pemetaan kebutuhan itu menjadi satu yang mutlak,
KSP akan berkoordinasi erat dengan Kementerian Kebudayaan untuk memastikan bahwa pada saat implementasi nanti kemudian ini sungguh-sungguh bisa diperhatikan. Ya, jangan sampai kita mensubsidi orang yang salah atau siswa atau guru yang sebenarnya tidak membutuhkan. Jadi yang ini yang betul-betul akan dikejar dalam waktu yang tidak terlalu lama ini, supaya peta kebutuhan itu bisa tergambar dengan jelas dan implementasi akan berjalan dengan lancar begitu, Mbak. Oke, supaya tidak mubazir ya dan betul-betul tepat sasaran ya. Tapi begini, Bung Doni, ini kan tentu kita apresiasi apapun upaya untuk membantu para siswa, mahasiswa, guru maupun dosen untuk bisa belajar dari jarak jauh. Tapi begini, yang jadi masalah di kita kan bukan hanya masyarakat yang tidak mampu untuk membeli kuota, tapi juga infrastrukturnya, infrastruktur internet, kemudian punya atau tidaknya orang-orang ini atas gadget atau komputer begitu di rumah mereka masing-masing. Dan yang paling mendasar adalah ketersediaan listrik yang tidak merata, yang Mas Menteri aja sampai sempat kaget begitu. Nah, apakah ini kemudian sudah memenuhi target sasaran, tepat sasaran tadi? Kalau misalnya masyarakatnya secara infrastruktur belum memadai untuk kemudian benar-benar melakukan sekolah jarak jauh. Ya, saya kira hal-hal itu menjadi bahan masukan juga dan akan segera ditindaklanjuti. Misalnya BUMN Telkom saya kira udah punya program untuk membuat wifi gratis terutama di daerah-daerah yang remote begitu. Jadi infrastruktur digital juga akan diperbaiki. Soal jaringan dan lain sebagainya, kemudian perangkat, ya itu saya kira untuk sementara waktu ini yang workable, yaitu studi pulsa. Nanti ke depannya dilihat apakah memang diperlukan juga ada pembagian gitu gratis dan lain sebagainya. Itu perlu dilihat sesuai dengan alokasi anggaran yang ada. Soal infrastruktur ini apakah sempat ditanyakan oleh teman-teman di DPR kepada Mas Menteri? Akan dijawab oleh Pak Syaiful Huda sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.